Jadi teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai IC op-amp atau operational amplifier untuk digunakan sebagai komparator atau pembanding. Jadi pertama-tama, apa itu IC op-amp? Op-amp itu adalah IC operational amplifier. Jadi IC op-amp ini seperti yang saya pegang ini, itu merupakan IC yang memiliki tujuan untuk memperbesar suara, mengamplify suara. Jadi aplikasi pada umumnya adalah pada rangkaian-rangkaian audio. Tapi kali ini kita akan memanfaatkannya sebagai sebuah pembanding atau komparator. Disebut komparator atau pembanding karena kita membandingkan tegangan pada input positif dengan tegangan pada input negatif. Pada amplifier terdapat input positif, input negatif, dan juga terdapat outputnya. Input atau masukan ini diberikan tegangan masukan yang akan menentukan outputnya. Apakah pada output atau keluaran ini akan terdapat aliran listrik tegangan positif atau tidak. Jika input positif ini memiliki tegangan lebih dari input negatif, maka pada outputnya akan terdapat aliran listrik. Namun, jika input positif ini lebih kecil daripada tegangan pada input negatif, maka pada outputnya tidak akan ada aliran listrik. Karena negatif ini cukup menentukan, maka kita bisa menentukan nilai pada input negatif ini. Nah, kita bisa mendapatkan tegangan bernilai tertentu pada input negatif dengan voltage divider, baik dengan dua buah hambatan ataupun dengan resistor yang variabel atau bisa diubah-ubah. Jadi, kita bisa mengaturnya lebih fleksibel begitu. Namun, jika kita sudah menentukan berapa nilainya, mungkin bisa digunakan dua buah resistor saja sudah cukup gitu ya. Input positif ini tergantung kita mau menghubungkan pada apa. Kita bisa menghubungkannya pada sensor misalkan, atau kita bisa menghubungkannya pada rangkaian-rangkaian lain yang butuh untuk dibandingkan. Langsung ke contoh saja. Jadi saya di sini memegang IC operational amplifier yang memiliki seri LM324. Nah, LM324 ini akan saya gunakan sebagai contoh. Pertama, kita perlu melihat dulu datasheetnya. Jadi, kita bisa menggoogle LM324 datasheet. Kita bisa menggoogle ini. Jadi, kita bisa melihat data-data pada LM324, bagaimana kita harus menggunakannya. Jadi pada datasheet pertama kita melihat konfigurasi pinnya. Di situ akan terdapat gambar kurang lebih seperti ini. LM324 ini memiliki 14 kaki. Nah, masing-masing kaki ini memiliki fungsi. Pertama melihat dulu. Yang pertama adalah kaki nomor 4 ini, tertera VCC. Nah, VCC ini artinya dia adalah tegangan supply. Jadi IC ini akan beroperasi jika diberikan daya melalui kaki nomor 4 ini, yaitu VCC. Yang besarnya kita bisa lihat pada recommended operating condition. Kita bisa melihat bahwa VCC direkomendasikan untuk beroperasi antara 3 hingga 30 volt. Jadi kita bisa menggunakan tegangan antara 3 hingga 30 volt untuk mengoperasikan IC ini. Kemudian kaki nomor 11 ada GND, ground. Mengenai ground ini ada di video saya yang lainnya, link mungkin akan saya letakkan di deskripsi. Jadi di sini kita lihat ada satu out, satu in min, satu in plus begitu. Ini maksudnya adalah ini merupakan input negatif, input positif, dan output yang sepasang. Seperti ini begitu. Jadi kita tidak bisa menggunakan input negatifnya, oh yang sini, plusnya yang sini, kemudian outnya yang sini, tidak bisa. Ketika kita menggunakan ini, maka input negatif, positif, dan outputnya haruslah sepasang untuk bisa digunakan. Nah, pada LM324 ini saya akan mencobakan saja. Pertama, saya akan menghubungkan IC LM324 ini, kaki nomor 4 itu pada tegangan VCC. Untuk VCC ini, antara tegangan 3 hingga 30, saya akan memilih 5 volt. Kemudian kaki nomor 11 saya hubungkan pada ground. Kemudian saya akan menggunakan pasangan nomor 1. Pertama, kaki nomor 2. Ini merupakan input negatif. Nah, saya akan menggunakan VR untuk voltage dividernya. Ini saya hubungkan pada plus 5 volt juga, dan ini saya hubungkan pada ground. Artinya, VR ini nanti akan memiliki tegangan antara 0 hingga 5 volt. Kemudian, untuk kaki nomor 3-nya, ini nanti akan saya hubungkan pada sebuah voltage divider yang sudah paten dengan dua buah hambatan begitu. Oke, nanti kita akan ukur berapa nilainya. Kemudian output pada kaki nomor 1 ini akan saya hubungkan pada LED, sehingga bisa menunjukkan pada kita apakah terdapat listrik yang mengalir atau tidak begitu. Pertama, saya akan mengukur nilai tegangan voltage divider pada input positif. Oke, saya mengukur bahwa nilainya adalah 2,4 volt pada input positif. Kemudian saya akan mengukur input negatifnya. Input negatifnya adalah 1,75. Nah, karena input positifnya lebih besar daripada input negatifnya, maka ada arus listrik yang mengalir pada outputnya ini. Tegangan input negatif kita bisa mengubahnya hanya dengan diputarkan saja. Oke, ini mengecil. Dan bagaimana jika kita melewati 2,4 volt? 2,49, 2,5. Oke, bisa kita lihat bahwa jika input positifnya lebih kecil daripada input negatifnya, maka
pada output tidak ada arus listrik yang mengalir. Begitu. Oke teman-teman, satu hal yang saya lupa mengukur tegangan pada output hingga ground. Saya akan mencoba 1,5 volt di mana ini sangat tidak direkomendasikan. 0,2 volt. Ini tidak direkomendasikan. Kemudian pada 3 volt dia akan menunjukkan sekitar 1,6 volt. Oke, kemudian untuk 6 volt dia 4,5. Untuk 9 volt dia menunjukkan 7,5. Untuk 12 volt dia menunjukkan 10,5. Penurunannya berarti berkisar antara 1,5 hingga 1,2 volt begitu. Jadi keadaannya tanpa beban. Ingat, keadaannya tanpa beban, oke. Jadi kita akan mengukur arus antara output hingga ground jika tidak diberi beban sama sekali. Tegangan 3 volt itu 35 mA. 3 volt itu sangat minimal sekali begitu ya. Karena rekomendasinya memang antara 3 hingga 30 volt. Oke, jadi untuk 5 volt terdapat 48 mA. 6 volt itu memberikan 47 mA sama seperti 5 volt tadi. 9 volt juga kurang lebih seperti itu, dan 12 volt juga. Jadi penarikan arus tanpa beban atau istilahnya short begitu ya, itu berkisar antara 47 hingga 48 mA untuk IC LM324 milik saya. Milik Anda mungkin bervariasi. Jadi untuk LM324 saya, ketika meng-short antara output hingga ground itu menarik arus sekitar 47 mA. Ketika kita melihat datasheet pada bagian electrical characteristic itu bisa dilihat bahwa short circuit to ground itu tipikal 40 mA, maksimal 60 mA, artinya bahwa jika dihubungkan antara output 1 hingga ground secara langsung itu akan memberikan arus sekitar 40 mA. Begitu. Nah, sekitar 40 mA. Jadi 40 mA kurang lebih begitu ya. Dan maksimal itu 60 mA. Begitu. Oke, jadi input negatif ini bisa kita gunakan sebagai pengatur sensitivitas. Misalkan sensor itu kan tegangannya bermacam-macam tergantung kondisi. Terkadang ada kondisi di mana kita memerlukan sensitivitas yang tinggi dan memerlukan yang nilai sensitivitasnya cukup rendah. Nah, kita tinggal memutarkan ini saja dan kita coba-coba untuk menentukan apakah ini cukup sensitif untuk kita ataukah ini kurang sensitif untuk kita. Begitu kurang lebihnya teman-teman. Sekiranya video ini bisa membantu kalian. Terima kasih.